Selanjutnya kita masuk ke pemodelan spasial data panel gitu ya. Jadi untuk matriks pembobot udah selesai sampai di sini ya, udah kita simpan. Selanjutnya kita setting dari spasial data panelnya ya. Data panel sendiri kita setting dulu. Yang pertama kita import dulu data panel kita ya. Oh ya, matriks pembobot spasial ini tidak akan hilang ya. Ini akan masih terrecord di dalam Stata selama tidak kita close software Statanya gitu ya. Jadi definisi pembobot spasial WINVN ini akan masih terrecord di dalam Stata kita walaupun datanya sudah berganti gitu ya. Oke, clear. Nah, ini kita harus pakai clear ya, karena kalau kita import langsung dia nggak akan bisa gitu ya. Nah, coba kita coba. Nah, error ya, karena sudah ada data di sebelumnya. Nah, solusinya harus kita clear dulu. Oke, bersih, nggak ada, baru kita import data kita ya. Import Excel seperti sama yang kayak tadi. Run. Oke, data panel kita sudah terimport dengan baik nih. Ini udah nggak ada warna merah dan ini sudah masuk semua. Kemudian kita simpan lagi ke dalam format Stata, yaitu .dta. Save. Nah, warna merah artinya kita cek dulu di sini already exist sama kayak yang tadi ya, berarti sudah ada file yang tersimpan dengan nama file yang sama. Nah, itu bisa kita hapus saja. Ini ya, datafix.dta kita hapus. Oke, kita running ulang. Oke, udah warna hitam. Kemudian sudah ini nggak ada warna merah, kita cek di file kita. Nah, udah masuk ya, datafix namanya. Oke, kemudian ini ya sebagai catatan bahwa direktori file kita harus dalam satu kesatuan ya, jangan berubah-ubah, jadi konsisten dari awal gitu ya. Nah, karena nanti direktori ini akan kita panggil lagi. Oke, jadi file Stata sudah membaca direktori di file ini. Selanjutnya kita set data panelnya gitu ya. Kita set data panelnya. Memang karena di dalam pemodelan data panel ini kita harus setting mana sebagai cross section, mana sebagai time series. Istilahnya set data panel. Nah, dengan fungsinya ini xtset. Kemudian cross sectionnya ID ya, yang mewakili cross section ID, yang mewakili time series year, sesuai dengan nama di kolom ini. Oke, kita running. Oke, udah bisa. Ini ada informasi bahwa data panel kita ini ya, panel variabelnya ID strongly balanced ya, berarti data panel kita data panel yang balance atau seimbang. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini kita kumpulkan jadi satu semua variabel X atau variabel independennya kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita kasih nama var X panel. Nah, dengan perintah seperti ini kita pakai function global ya. Kemudian kumpulan dari variabel independen tadi saya kasih nama var X panel. Isinya apa aja? Ini variabel-variabelnya. Oke ya, kita running. Oke, kemudian kita mau melakukan statistika deskriptif, min, standar deviasi itu ya jumlahnya. Kita menggunakan function htDescribe. Oke. Ada dua ya, jadi htDescribe ini untuk menjelaskan data panel kita. Oke. Ini informasinya. Oke, nah untuk lebih jelasnya per variabel kita menggunakan xtsum ya, xtsum. Kemudian nama variabel yang mau kita lihat statistik deskriptifnya. Oke ya, di sini coba saya langsung blok 3 ya. Di sini saya menggunakan 3 pemodelan ya, dimana masing-masing variabel y-nya atau variabel dependennya adalah im, dan learn export. Jadi ada satu-satu nanti kita running. Cuma nanti saya akan menyontohkan satu model saja ya, karena yang lainnya akan sama.
Untuk XTSUM kita lihat, nah seperti ini, min-nya berapa? Min-nya ternyata 0,017 untuk variabel EM. Standar deviasinya ada 3. Ada 3 ini artinya gini, untuk overall artinya gabungan dari data panel, data time series, dan data cross section. Ini digabung jadi satu datanya. Temunya seperti ini standar deviasinya. Kemudian between ini adalah cross section saja. Ya, jadi standar deviasi pada cross section saja, dalam satu cross section. Tanpa dengan mengabaikan waktu. Jadi di sini ada 23 cross section, rata-ratanya sekian. Kemudian ini adalah within itu berarti periode waktunya saja, time seriesnya saja. Di standar deviasi untuk time seriesnya keluar ini. Gitu ya. Jadi dia membuat 3 kelompok untuk yang data panel ya, gabungan data panel, time series, cross section. Kemudian ini masing-masingnya, ada cross section sendiri dan time series sendiri. Oke, kita cek untuk yang variabel lain, IM. Oke, sama non export, nah juga seperti itu ya. Kemudian kita bisa lebih dari satu variabel, seperti contohnya ini, XTSUM, EM, spasi variabel yang lain. Nah, karena ini saya mencoba mau melihat statistik deskriptif untuk semua variabel X ya. Jadi variabel X kita tadi kan namanya var X panel. Nah, kalau mau kita panggil harus dikasih tanda dolar di depannya. Berarti nama variabel pertama, kemudian variabel yang kedua. Nah, di sini saya pakai semua variabel X. Kita running. Oke. Seperti ini ya, jadi akan mengelompok seperti ini. Baik. Selanjutnya langsung kita masuk ke langkah awal untuk pemodelan spasial data panel. Kita harus memastikan bahwa data panel kita itu mengandung dependensi spasial ya. Berarti kita harus mendeteksi dulu dependensi spasial dari masing-masing model. Nah, karena kita ada 3 model ya, variabel Y-nya ada 3 nih, EM, IM, dan non export, berarti ada 3 kali deteksi spasial dependensi ya. Karena deteksi spasial dependensi ini berdasarkan per model gitu ya. Kemudian sebelum kita lakukan spatial dependency menggunakan functionnya XTCSD ya, XTCSD, kita harus install dulu package di dalamnya. Caranya seperti ini, ssc install nama package-nya XTSD gitu ya. Pastikan sebelum itu connect dengan internet. Karena saya sudah menginstal jadi tidak perlu install lagi. Kemudian kita modelkan dulu ya regresi biasa menggunakan ini xtreg, ini regresi data panel ya, ini regresi data panel. Kemudian variabel y-nya em dan diikuti variabel x, semua variabel x ya. Kita modelkan dulu. Oke, kemudian baru kita lihat spatial dependensinya ini ya. Nanti untuk hipotesisnya H0 itu adalah tidak ada dependensi spasial, H1-nya terdapat dependensi spasial. Harapan kita tolak H0 nih, artinya P value-nya kurang dari 0,05 gitu ya. Baik, kita running. Oke, kita lihat di sini pesaran tes, kita menggunakan pesaran tes ya, jadi XTCSD itu. Nah, di sini ada nilai PR, ini probability-nya atau P value-nya kecil banget ya, 0,000, kurang dari alfa. Misalkan alfa kita 5%, berarti kurang dari 0,05. Artinya tolak H0 gitu ya. Dengan kata lain, terdapat dependensi spasial pada model ini. Ya. Oke, selanjutnya kita cek juga untuk model yang lain ya, dengan variabel y-nya im. Kita blok langsung seperti ini, kita running. Oke, langsung ini hasil model data panelnya. Ini nggak usah kita perhatikan, kita fokusnya di sini dependensi spasialnya signifikan juga. Oke ya, model 3 kita cek.
Oke, signifikan juga ya. Oke, jadi ini pasaran tes ini adalah dependensi spasial ya, untuk menguji pada data panel ya. Jadi salah satu alternatif di ketika kita data panel, kemudian kita mau menguji apakah ada dependensi spasial, kita bisa menggunakan pasaran tes. Nah, cuman ketika kondisi kita data cross section ya, itu kita biasa menggunakan Moran index atau indeks Moran ya. Sebenarnya bisa juga ini kita menggunakan indeks Moran, cuman kita harus by cross section ya, karena tadi ada misalkan data kita ada 10 tahun, berarti ada 10 kali indeks Moran ya, karena dia tidak logis ketika kita langsung masukkan data panel ya, karena di Moran index itu dia hanya ngebaca data cross section saja. Nah, karena kita data panel, kita menggunakan pasaran tes untuk melihat dependensi spasial. Nah, selanjutnya kita lakukan pemodelan spasial data panel. Ada 3 model yang akan kita lakukan, yaitu SAR panel, SEM panel, dan GSM panel ya, untuk masing-masing model satu Y ya, variabel EM. Nanti untuk variabel yang lain mengikuti sama ya. Di sini saya akan menyontohkan untuk satu variabel saja, misalkan untuk variabel EM. Nah, yang pertama kita menggunakan function XMLE ini sebagai perintah spasial data panelnya. Kemudian kita isikan variabel y-nya apa ya, EM. Nah, ini harus sama dengan yang ada di data kita di sini. Kemudian nama variabel x-nya ini ya, tadi udah kita setting namanya di kelompok, kita kelompokkan berdasarkan nama kelompok ini. Kemudian wmat ya, wmat ini perintah untuk memanggil pembobot spasialnya ya, dalam kurung nama pembobot spasial yang tadi kita bikin di awal gitu ya. Selama ini tidak tertutup, ini masih bisa kita panggil. Kemudian modelnya ya, mode dalam kurung SAR ya, spasial autoregresif. Kemudian di sini Hausman nolok. Nah, kenapa di awal kita tidak memeriksa apakah model terbaik kita fixed effect atau random effect atau pool effect? Nah, ini kelebihan di Stata. Jadi di sini Stata bisa melakukan secara otomatis model mana yang terbaik tanpa kita melihat Hausman dan Chow gitu ya. Tapi teman-teman bisa juga melakukan itu ya, bisa juga melihat dengan uji Hausman dan uji Chow model mana yang terbaik. Di sini saya akan mencontohkan otomatisnya ya, secara otomatisnya. Jadi secara otomatisnya ini sebenarnya adalah model fixed effect gitu ya. Secara nggak langsung ini model fixed effect. Kemudian kita cobakan model fixed effect itu ke Hausman test gitu ya. Kemudian ini nolok ini dengan log likelihood ya. Nah, nanti jadi ketika fixed effect kita cobakan ke Hausman test. Hausman test ini kan untuk memeriksa apakah dia fix atau random ya. Nah, ketika data kita fixed effect, kita periksa ke dalam perintah Hausman, nanti dia akan mencocokkan. Ketika model fixed effect kita baik, itu akan terpilih. Tapi ketika fixed effect kita kurang baik, lebih baik di random, maka yang terpilih akan random. Oke, kita coba ini. Nah, oke, di sini, nah di atas muncul ya, estimatingnya menggunakan fixed effect model dengan menggunakan performa Hausman test. Hausman test ini kan untuk mengukur si random effect, sebenarnya lebih fokus ke random effect. Nah, ini coba melihat efek fixed effect ke dalam performa si random effect. Kalau efeknya bagus, di random effect aja bagus, apalagi di fixed effect gitu ya, modelnya sendiri akan jauh lebih bagus. Ternyata yang terpilih adalah SAR dengan random effect. Nah, jadi masih bagus yang random effect ya. Ini hasil pemodelannya.
Oke, di sini menunjukkan efek spasialnya ya, ini spatial effect untuk SAR panel ya, spatial autoregressive. Spatial effectnya namanya rho, parameternya ya, parameternya namanya rho, dia signifikan gitu ya, artinya ada efek spasial tuh pada pemodelan SAR ini. Jadi ada pembobotan spasial pada variabel y-nya ya, lag ke y-nya. Oke. Kemudian di sini di sini tidak muncul nilai AIC ya. Ini SR square-nya di sini. R square-nya kita pakai yang between ya, yang between. Kemudian AIC-nya bisa kita cari menggunakan perintah ini ya. stat IC. Oke. Nah, di sini muncul AIC dan BIC untuk kita nanti sebagai pembanding model mana yang terbaik. Selanjutnya kita simpan hasil pemodelan kita menggunakan perintah ini, estimate store. Ini adalah perintah untuk menyimpan hasil pemodelan kita. Namanya saya kasih nama SAR PNL ya, SAR PNL. Kita running. Tujuan kita simpan nanti akan kita panggil ulang untuk kita compare dengan model yang lain. Oke, udah aman, nggak ada merah. Kemudian kita cek sampel, perintahnya sama ya, XMLE, nama variabel y, variabel x, koma. Karena kita pakai SEM, spatial error model, pembobotannya bukan WMAT tapi EMAT ya, error metric. Kemudian nama pembobot spasialnya WNVN, kemudian modelnya mod SEM. Kita uji dengan Hausman monolog. Kita running segini ya. Oke. Kita cek. Oke, ini muncul pembobot spasial untuk SEM itu namanya lambda ya, parameternya namanya lambda. Ini terletak pada pembobot spasial di errornya. Dia signifikan. Nah, artinya ada efek spasial juga pada error. Oke, selanjutnya AIC-nya ya, AIC-nya sekian. Nah, nanti kita akan bandingkan ya, karena tadi kita di atas kan agak susah tuh, ribet ya kalau kita scroll gitu ya. Nanti kita bandingkan sampingan ya. Coba, nah, kemudian untuk GSM ini ya, GSM kita menggunakan perintah yang sama, XMLE. Kemudian, nah di sini GSM atau Generalized Spatial Model itu hanya bisa jalan atau running ya, bisa dianalisis di model fixed effect. Makanya di sini kita tambahkan fixed effect. Ya, kalau di Stata ini GSM itu hanya bisa di fixed effect. Gitu ya. Untuk kemudian WMAT-nya ini matriksnya. Kemudian karena dia GSM berarti generalized gabungan antara SAR dan SEM. Berarti ada WMAT nama pembobot dan EMAT nama pembobot. Modelnya adalah SAC. Oke, kita blok sampai sini. Oke, nah di sini akan muncul dua parameter spasial, rho dan lambda. Keduanya signifikan, artinya terdapat pengaruh spasial baik pada lag ke y dan errornya. Nilai R square-nya wah kecil ya, 0,00087. AIC-nya sekian. Oke, AIC dan BIC. Selanjutnya kita coba, nah ini ringkasan pemodelan ya, kita akan mengcompare satu sama lain. Nah di sini saya akan mengcompare-nya, coba SAR panel dan SEM panel. Ini namanya sesuai nama yang kita definisikan tadi di sini gitu ya. Kemudian koma B ini adalah apa yang mau kita tampilkan di pemodelannya. Nah, kita hanya menampilkan si parameter beta ya. Coba. Oke. Di sini muncul seperti ini. Ya, kita hanya menampilkan koefisien dari hasil ringkasannya. Jadi ada parameternya, koefisien untuk masing-masing variabel, kemudian koefisien untuk parameter rho dan lambda. Oh, AIC ternyata nggak bisa ya, nggak bisa kita bandingkan, jadi harus kita susun sendiri ya di Excel yang kita bandingkan seperti itu. Ini kita lihat untuk bagaimana kalau yang GSM ya,
GSM. Oke, GSM seperti ini ya. Oke, di sini kita akan bisa membandingkan mana yang pengaruhnya signifikan, mana yang pengaruhnya tinggi dan positif, mana yang negatif. Baik, seperti itu untuk tutorial kali ini ya. Jadi analisis regresi spasial data panel dengan menggunakan software Stata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.